Ya pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan analis intelijen yang juga Ketua DPP Partai Perindo bidang Hankam, Susaning Tias Kertopati. Selamat sore Bu Nuning. Selamat sore, Apa Mas kabar? David. Sehat ya? Baik, Baik. di G20, Mhm. jadi berikan laporan selayang pandang selama saya berada di sini. Ya, apa yang Anda lihat dari penyelenggaraan KTT G20 saat ini? Apakah terlihat apa yang ingin dicapai oleh Indonesia sudah ada tanda-tanda bahwa kita bisa meraihnya? Kalau itu kita bisa berharap ya, kita bisa berharap dengan adanya MOU, joint communique yang dilaksanakan antara Indonesia dengan negara-negara partisipan yang hadir ya. Misalnya contohnya ada Turki, ada China, ada Jepang ya. Berbagai macam hal dibicarakan seperti halnya food and energy security, lalu kemudian terkait dengan bagaimana menghadapi perang berlarut Rusia dan Ukraina. Beberapa negara sudah bersepakat untuk menuju proses perdamaian yang ada. Itu adalah satu upaya win-win solution yang ditawarkan dan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo agar saling menghormati dan ada ajakan marilah kita berdamai dengan cara-cara Pak Jokowi yang menurut saya sangat baik ya, seperti tidak menggurui, begitu humble dan ramah kepada seluruh tamu negara yang ada, sehingga pembicaraan begitu cair ya. Saya melihat hal itu. Ya, kalau Anda lihat dari yang tadi disampaikan pidato pada saat diskusi tertutup tadi, itu kan ada beberapa poin yang disampaikan. Dia katakan bahwa we have no other option, ya. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. Namun ketika melihat bahwa kemudian Rusia bahkan Ukraina juga tidak hadir, padahal mereka saat ini sedang berperan penting untuk hadir dan menghasilkan komunikasi bersama yang kemudian bisa mendamaikan perang. Nah, ini seperti kayak berat sebelah. Apakah ini akan menghasilkan sesuatu yang baik buat Indonesia dan juga dunia dari G20 ini? Kita tentu boleh berharap bahwa hal itu akan dapat diselesaikan. Jadi bukan sekedar G20 ini sebagai ajang internasional, pertemuan yang tidak bermanfaat, bukan. Ini sangat bermanfaat. Dan Rusia maupun Ukraina memiliki jawaban dan alasan mengapa mereka juga tidak hadir. Seperti halnya Rusia yang juga Presiden Putin diwakili oleh Menlunya ya, mengatakan bahwa dalam kondisi yang seperti sekarang ini mereka tidak mau juga merepotkan Indonesia sebagai tuan rumah, punya alasan sendiri untuk tidak hadir. Jadi memang kita harus lihat ada sisi positifnya juga mereka tidak hadir. Tetapi dengan berbagai macam pembicaraan bilateral maupun multilateral yang ada di dalam G20 ini, saya melihat bahwa ada peran Indonesia secara aktif yang mengajak turut serta mari kita berdamai untuk kepentingan dunia. Ya, kita lihat bahwa memang Pak Jokowi halo Bu, mohon maaf suaranya tadi putus-putus. Jaringannya mungkin agak sedikit kesulitan. Ya, apakah bisa mendengar suara saya? Mendengar. Oke, boleh dilanjutkan Bu Neni. Ya, sebenarnya kita juga boleh berharap ya bahwa presidensi G20 ini akan dapat menjadikan Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia ya, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Kesempatan ini juga harus dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan atau bisa kita sebut showcasing ya, berbuat yang telah dicapai Indonesia kepada dunia dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pasca pandemi baik
dari dalam negeri maupun luar negeri. Itu semua berpikir ke arah situ. Lalu kemudian adanya hal yang penting seperti tema yang dibahas pada pertemuan sesi pertama, di mana di mana dalam acara tersebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menyampaikan pidatonya, yaitu adalah ketahanan pangan dan energi, food and energy security. Itu suatu hal yang hangat dibicarakan di dalam proses G20 ini. Dan berharap bahwa ada pembaruan-pembaruan di bidang ini sehingga mempermudah bangkit kembali ya seluruh negara yang terdampak pandemi. Ya, kalau kita lihat tadi memang dari European Council juga mereka mengatakan sedang menginvestasikan dana besar juga, menyiapkan sekitar $300 billion itu untuk food security dan juga teknologi transformasi teknologi dan semuanya untuk menjaga termasuk energi juga ya Bu ya, kalau nggak salah tadi dia juga katakan soal energi juga. Nah, apa yang Indonesia bisa ambil dalam kesempatan ini, dalam artian begini kan, semua sudah siap-siap untuk memperbaiki ekonominya. Indonesia memiliki energi juga seperti gas buminya, seperti geotermalnya juga. Nah, apa yang seharusnya negara kita, pemerintah, presiden pada saat ini ambil langkah gitu, apa yang signifikan yang untuk bisa mempromosikan, menjual juga apa yang kita punya untuk meningkatkan kita punya kemampuan keuangan juga begitu. Jadi kemarin di dalam B20 itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa Australia punya lithium dan kita punya nikel. Kenapa kita tidak jadikan itu produk bersama yang dapat menghasilkan sehingga kita bisa bangkit kembali. Nah, lalu kemudian seperti halnya hal-hal yang terkait Bu Nuning? dianggap ya, suaranya terputus lagi. Oke, boleh diulang sedikit lagi Bu yang terakhir saja. Ya, seperti halnya UMKM ya. Ya. UMKM itu dengan entitas perempuan di dalam UMKM. Itu juga sangat baik gitu untuk membangkitkan perekonomian Indonesia di dalam hal ini di semua daerah yang ada, dan itu dengan proses digitalisasi. Jadi perempuan-perempuan di daerah itu juga diberi upaya pencerdasan, lecturing ya. Jadi hal itu memang dibahas gitu. Begitu banyak yang dibahas. Jadi saya yakin ini apabila dilaksanakan sungguh-sungguh, tidak sekedar hanya MOU, ini akan sangat baik sekali. Begitu, meningkatkan ekonomi dunia, utamanya anggota G20 begitu. Baik. Jadi bahwa G20 ini adalah sedang diselenggarakan. Bahwa G20 adalah sedang diselenggarakan, bahwa memang ekonomi dan energi juga kemudian sedang diusahakan untuk supaya pulih kembali. Namun masih ada satu sisi suhu geopolitik yang ada di Rusia dan Ukraina ini ternyata masih belum reda juga. Nah, apa outlook Anda ke depan pasca G20 di kawasan tersebut dan dampaknya kepada ekonomi dunia? Ya, tentu saya berharap bahwa proses perdamaian itu akan ada. Karena tensi daripada geopolitik yang ada sekarang ini kan, apabila diteruskan perang tersebut maka akan membahayakan bagi kehidupan geopolitik seluruh dunia dan geoekonomi untuk mungkin krisis energi, krisis pangan juga akan berkepanjangan begitu. Nah, jadi untuk itu makanya apakah G20 ini akan bisa men-sustain itu, artinya menghadapi kenyataan yang kurang lebih akan jadinya seperti itu nanti menurut pandangan Anda? Saya sudah katakan bahwa kita bisa berharap karena begitu banyaknya MOU dilakukan antar negara yang ada di dalam G20 ini. Banyak sekali joint communique yang dilaksanakan, itu saya yakin suatu hal yang itu bisa menjaga bila terjadi, artinya bablas begitu nanti masih aja terjadi peperangan dan belum ada penyelesaian begitu di kawasan itu ya. Bagaimana kebijakan daripada negara tersebut? Kita ya tentunya dengan adanya joint communique ada yang harus dipatuhi juga sebagai warga dunia bagi
Ukraina maupun Rusia. Tapi saya mohon maaf, saya ingin menyampaikan Ya. satu apresiasi tingginya juga kepada Polri, TNI maupun Badan Intelijen Negara yang sudah secara terstruktur melakukan proses pengamanan terhadap G20 sehingga dapat berjalan dengan baik. Ya, betul. Kita juga patut memberikan apresiasi tersebut karena kita rasa dan kita melihat juga upaya-upaya yang dilakukan. Kemarin juga sempat kami wawancari Panglima TNI dan upayanya juga begitu sangat ketat sekali dan sangat bagus sekali. Dan kita berharap bahwa G20 ini juga boleh berjalan dengan baik sampai pada akhirnya dan kemudian menghasilkan komunike yang bisa dijalankan bersama dan tentunya harus disambut juga oleh Rusia dan Ukraina agar sama-sama bisa bangkit kembali seperti temanya kali ini ya, Bu Nuning. Ya. Baik, Bu Ya. Nuning, terima kasih banyak untuk sudah berbagi Terima kasih. bersama kami. Dan jika memang nanti ada kesempatan waktu, boleh kami tanya-tanya lagi Bu Nuning ya. Kan Bu Nuning mengawal terus di sana ya, G20 ya. Baik, terima kasih banyak Bu Nuning. Salam sehat selalu.